Semoga panjang umur ya, selalu sehat, selalu bersukacita, penuh berkat Tuhan, dan pada gilirannya terus menjadi berkat bagi seluruh kerabat, sahabat, dan yang berjumpa rumah dan yang Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Riuh-riuhnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Doa kau Beharoha, doa atas Alusida. Alusia Idora, Alusia Idora. And let me sing forever from you are I worship please Haleluya, soralah, haleluya, haleluya. Saya mau tanya pada siang hari ini, siapa yang bersyukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan beri pagi hari ini, secara khusus buat Om Bung Ani Cahyadi,
Kita mau ekspresikan bahwa kita mengalami ucapan syukur dalam hidup kita. Waktu pujian katakan soraklah haleluya, kita seperti ini. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yang kedua seperti ini. Oke ya, semuanya sama-sama soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Lambaikan haleluya. Gerakan kedua soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Oh, haleluya. Kita beri pertama ke Tuhan, tetap berdiri. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih selama-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih berkat siraman-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, teristimewa Ibuan kita, Ibu Ani yang berulang tahun ke-99. Semoga tahun depan ke 100. Kita
dukung sukacita Ibu Ani yang telah seperti dinyanyikan dalam pembukaan tadi ya, telah menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dan kita tergantung kepadanya sebagai miliknya. Walaupun kadang-kadang jatuh dalam dosa, tetapi kita sangat dicintai oleh Tuhan. Untuk Ibu Ani secara khusus, dia mempunyai banyak anak, cucu, cicit. Anaknya berapa masih ingat? 6 tadi katanya ya. Cucunya 10, cicitnya 6 juga ya. Banyak sekali. Mari kita mulai perayaan syukur kita dengan mengakui keberdosaan kita, tapi selalu ingat bahwa kita yang berdosa itu sangat dicintai oleh Tuhan dan kita menerima kerahiman Tuhan melalui pembaptisan kita. Maka pengakuan dosa kita sekaligus juga menunjukkan syukur kita atas kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah berkenan menganugerahkan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan bagi kehidupan keluarga-keluarga kami yang hadir di sini. Pada hari ini kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur karena boleh berkumpul untuk mendoakan Oma Ani Cahyati yang hingga saat ini masih Kau berikan umur panjang dan kesejahteraan. Pada usianya yang ke-99 tahun ini, sertailah, jagailah dia, agar tetap hidup dengan penuh sukacita dalam iman, dan kelilingilah dia dengan seluruh anggota keluarganya yang selalu mengasihinya dan juga Engkau pelihara. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya.
Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya.
Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Priscilla Ibu Ani, Shalom. Senang, hatinya penuh sukacita. Karena apa? Karena dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dia, anak, cucu, cicit, semua orang yang mengasihi, dan juga rukun. Senangnya dia itu karena semua rukun. Rukun itu artinya bersatu, solid ya, kompak sebagai keluarga. Tidak heran kita mengalami damai sejahtera seperti itu. Karena itu yang didoakan Tuhan Yesus, yang diminta sebelum wafatnya, didoakan untuk para murid dan para pengikutnya adalah supaya semua bersatu, rukun, dan itulah kunci damai sejahtera, dan itulah yang disebut hidup dalam kerajaan Allah. Seringkali orang salah paham kerajaan Allah itu nanti setelah mati. Hidup dalam Shalom bersama Allah itu adalah setelah meninggal. Tuhan Yesus menegaskan hari ini di dalam Injil yang kita dengarkan. Kerajaan Allah itu bukan besok. Kerajaan Allah itu hari ini, saat ini. Saat kita menerima benih dari Tuhan, benih keselamatan yang ditanyanyikan dalam lagu pembukaan tadi, kasih karunia. Di luar Dia, di luar Tuhan, kita bukan apa-apa, kita mati seperti cabang dari pohon anggur yang terlepas dari pokoknya. Kita tidak apa-apa, kita bukan apa-apa, kita mati seperti ranting yang kering. Allah adalah kasih, maka kerajaan Allah adalah kerajaan kasih. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam roh Allah yang adalah kasih, itulah yang kita alami sebagai kerajaan surga, dan itu kita terima. Iman seperti itu yang tidak kelihatan karena roh Allah adalah roh, tidak kelihatan, tetapi kita imani, kita percayai, kita hidupi.
kita yakini bahwa hidup dalam roh, hidup dalam Allah itu seperti benih yang bahkan tidak kita lihat, tapi kita tanamkan dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam tubuh kita, sehingga tumbuh, berkembang, semakin besar, semakin menyenangkan, semakin menggembirakan, semakin buat sukacita. Orang yang berkembang dalam hidup dalam roh bersama Tuhan, maka akan menyebarkan sukacita. Seperti buah-buahnya ya, hidup dalam kasih, damai, sejahtera, sukacita, bermurah hati, menjadi orang yang lemah lembut, sabar. Apalagi orang yang bisa mengendalikan diri. Saya dengar Bu Ani itu pinter menari ya, dansa, suka dansa di ballroom ya. Dan orang bisa berdansa dengan baik hanya kalau bisa mengendalikan diri. Orang yang bisa mengatur dirinya, emosinya sesuai dengan irama dan seterusnya. Hanya orang yang penuh kasih, dikasih itu yang bisa menjadi tambatan bagi orang-orang lain, dan orang-orang lain, anak, cucu, cicit, para sahabat, kerabat tidak merasa terancam. Betul tidak? Itulah orang yang benih hidup dalam roh itu tumbuh, berkembang. Saya cek ada ibu tadi, itu bisa tidur, bisa. Tapi jam 5 bangun. Bangun untuk apa? Untuk berdoa. Berdoa apa? Sepanjang hari dia suka berdoa. Itu cara yang diteladankan untuk kita semua, bagaimana merawat benih yang dianugerahkan Tuhan. Benih hidup dalam Tuhan, dalam roh itu dikembangkan dengan bangun relasi, dengan doa. Doa rosario antara lain. Berapa kali Bu? Sehari? Katanya 2 kali ya. Untuk anak cucu, cicit semua. Luar biasa. Siapa yang sudah mencontoh Ibu Ani untuk jari? Doa rosario rajin 2 kali. Setelah itu baru olahraga, stretching. Saudara-saudara terkasih, itulah yang kita lihat hanya buahnya. Prosesnya itu relasi dia dengan Tuhan yang intim. Bagaimana dia merawat? Tuhan yang merawat. Seringkali kita itu menekankan ku ya, aku. Ini hidupku, ini tubuhku, ini urusanku. Cara hidup yang saya tangkap dari Ibu Ani Cahyadi adalah ini hidupnya Tuhan ya. Hidupnya Tuhan. Diriku adalah milik Tuhan. Urusanku adalah urusan Tuhan. Maka kalau ada kesulitan, ada persoalan, dibawa kepada Tuhan, supaya Tuhan ikut menyelesaikannya. Karena hidup memang milik Tuhan. Dia yang memberikan. Tadi kita menyanyikan sebagai kasih karunia berkat dari Tuhan. Tidak heran kalau kita tadi dalam Mazmur mendaraskan Mazmur, sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Sungguh baik kita merayakan puji syukur atau Ekaristi bahasa Yunani, Eucharistia ya. Puji syukur pada Tuhan karena hidup kita sepanjang 90 tahun atau berapapun hidup kita itu adalah milik Tuhan, bagian dari karya Tuhan, karya keselamatan Tuhan. Maka kita layak untuk puji syukur kepada Tuhan, merayakan Ekaristi. Ekaristi artinya puji syukur kepada Tuhan atas karya penyelamatannya untuk kita semua. Teristimewa
yang dikerjakan dalam diri Ibu Ani Cahyati yang kemudian meluas untuk anak cucu. 6 anaknya, 10 cucunya, 6 cicitnya, semua mengalami berkat-berkat itu. Melihat Ibu Ani, saya selalu ingat Mazmur 90 ayat 10. Umur manusia itu 70. Kalau kuat 80. Nah, beliau itu sudah 99 kan? Berarti Wonder Woman ini. Bu Ani super woman ya. Sudah dianugerahi bonus 19 tahun oleh Tuhan dan tidak disia-siakan oleh beliau. Setiap detik, waktu, menit, jam, hari yang dianugerahkan Tuhan dimanfaatkan supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, sahabat, kerabat, macam-macam caranya, dengan menari, melakukan fundraising, mendukung penggalangan dana untuk orang-orang yang membutuhkan, dengan doa, menjaga kesehatan, ya. Kita seringkali berdoa mohon kesehatan, tapi tidak olahraga, ya. Tidak menjaga makanan kita. Ibu Ani beri contoh. Mohon kesehatan, berarti harus olahraga, berarti harus menjaga makanan, ya. Harus kepada orang lain. Ibu atau orang itu melipat gandakan kasih. Maka orang yang semakin mengasihi, hidupnya semakin penuh sukacita. Kasihnya semakin berlipat ganda. Tidak akan pernah berkekurangan. Ya. Saya baru kan ikut talk show yang berbicara memberi kesaksian itu CEO dari suatu perusahaan properti, ya. Menarik sekali. Beliau waktu pandemi dia di Australia padahal sudah merancang di bulan Maret itu untuk launching properti di Bali 150 rumah. Nah, lockdown di Australia apa yang tadi nggak bisa apa-apa, ya. Di sini juga orang tidak boleh beraktivitas, pemasaran tutup semua, ya. Launchingnya gimana? Pusing dia. Kalau begitu batal launching penjualan perumahan ini, ya. Kemudian dia mengadakan pertemuan virtual dengan stafnya, dan stafnya menyarankan pokoknya kita harus launching. Sudah persiapannya sudah matang, tinggal jalan, ya. Kita buat acara yang 0%, 0 rupiah lah. Tapi ada pembatasan dari pemerintah. Maka dia menimbang-nimbang, nanti saya pertimbangkan. Lalu malam itu sebelum istirahat telepon bapaknya di Jakarta. Dan bapaknya mengatakan, tahun 98 itu ada krisis. Dan saya memutuskan sebagai wujud cinta kasih tidak mem-PHK satupun karyawan. Kita tetap menjalankan usaha karena usahanya adalah bisnisnya Tuhan. Bisnis kita yang kita jalankan sehari adalah bisnisnya Tuhan. Maka kemudian dia menimbang-nimbang lagi dan akhirnya memutuskan baik kita launching. Mengapa? Menurut refleksi dia, karena ini bisnis ini saja kan bukan sebagai bisnis saya, tapi sebagai bisnis Tuhan. Kalau bosnya Tuhan sendiri, pemiliknya Tuhan sendiri, maka saya boleh mengandalkan dia. Biar dia yang mengurus yang tidak bisa saya urus, yang tidak kelihatan, seperti halnya Tuhan mengurus benih yang harus tumbuh, berkembang,
menjadi besar, di mana kita tidak tahu bagaimana Tuhan mengurus itu. Dan dia berhasil. Semua karyawan diperlakukan dengan baik. Anak-anak dipastikan sekolah. Yang tidak punya kacamata diberi kacamata. Saat dipastikan maka membuat yayasan sosial yang memastikan orang-orang yang butuhkan kacamata tapi miskin selalu mendapatkan kacamata. Luar biasa ya, ternyata bisnis itu bisa dikerjakan dengan perspektif seperti bacaan hari ini. Tuhan pemilik kehidupan, termasuk bisnis. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan, berilah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Itu hanya koin ya, yang bergambar Kaisar. Berikan pada Allah yang menjadi milik Allah. Apa yang menjadi milik Allah? Ya selain koin itu, semuanya milik Allah. Mari kita syukuri panggilan kita untuk terus-menerus mensyukuri anugerah Tuhan, benih kerajaan Allah, benih hidup ilahi dalam sukacita bersama Tuhan itu yang dikembangkan oleh Tuhan sendiri ketika kita seperti diharapkan Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi kita. Artinya kita memberikan diri kita seluruhnya, urusan kita sepenuhnya pada Tuhan. Itu yang coba dihayati oleh adik kelas saya, sekarang jadi uskup di Bandung, Monsignor Anton Bunyani. Satu saat dia ditunjuk jadi provinsial OSC, Ordo OSC, yang berkarya di Bandung, ada di Jakarta juga ya. Lalu pimpinannya jenderal mengatakan, selamat menjalankan tugas, pasti nanti akan banyak malam-malam tidak bisa tidur karena banyak soal, banyak masalah ya. Maka ketika dia datang ke Roma bertemu dengan jenderal itu, lalu ditanya, gimana? Banyak tidak tidur di Bandung? Oh, dia menjawab, saya tidur enak saja, pokoknya pekerjaannya adalah milik Allah. Ordo OSC itu milik Allah, bukan milik saya. Oleh karena itu, ketika saya kerja sungguh-sungguh, memikirkan sungguh-sungguh, tapi kalau waktu tidur ya, saya serahkan pada Tuhan, silakan urus, ini urusanmu. Saya mau tidur, tidur nyenyak. Saya bayangkan kalau Bu Ani Cahyati bisa tidur nyenyak ya, mungkin pedomannya seperti itu ya. Selama saya melek, membuka mata dan bekerja, ya, saya ikut partisipasi dalam urusan Tuhan, ya. Tapi ketika waktunya tidur, saya tidur. Biar Tuhan yang ngurus urusan-urusan selama saya tidur. Saudara-saudara terkasih, semoga pola hidup penuh syukur ini terus kita hidupi dan menjadi berkat bagi hidup kita. Dan semoga semua bisa mendapatkan dan menjadi berkat untuk orang lain juga ya. Seperti halnya benih yang tumbuh berkembang dan akhirnya bisa memberikan perlindungan kepada yang lain. Khotbah akan saya hentikan di sini supaya yang ngantuk bisa bangun, dibangunkan oleh Romo Sam dan Romo Dion yang akan menambahkan penghiburan untuk Ibu Ani dan keluarga. Saya persilahkan. Mau yang mana dulu? Silakan. Baik, tadi seperti dikatakan oleh Romo Edi, kasihlah yang mengikat kita semua, yang bisa membuat rukun, yang dia sebut tadi, ya, karena kasih yang ada dalam diri Ibu Ani, ya, itu yang membuat ya diperhatikan semua anak cucu sampai cicit gitu. Tapi saya mau sharing tentang pengalaman saya sekarang. Bagaimana kasih itu juga tidak hanya diterima oleh anak cucu, cicit. Kalau dibilang saya bukan anak cucu, bukan cicitnya juga. Tapi di luar kelompok itu,
saya adalah keponakannya karena suami, karena itu jiku, karena om. Ya. Tapi sungguh-sungguh barangkali menghayati apa ini sakramen itu pernikahan ya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tak boleh diceraikan, menjadi satu tubuh. Itu Jikim atau Ibu Ani datang itu ke Batu, menghadiri kaul kekal itu. Batu saat itu masih kampung. Untuk mencapainya tidak seperti sekarang, bisa naik pesawat sampai itu Malang, terus itu lancar perjalanan sampai Batu, sampai menjadi kota terkenal. Tapi datang juga, luar biasa. Tahun berikutnya, tahun 83, saya ditahbiskan di kota asal, tempat Ibu Ani juga tumbuh dan berkembang di situ. Saya ditahbiskan di situ, Jikim sama Jiku juga datang. Jadi Ibu Ani dan Om apa panggilan jadinya, Ibu Karim lah ya, Bapak Karim lah gitu. Datang pada saat itu tahbisan itu. Begitu jauh. Sidikalang pada saat itu ya sulit sekali dicapai. Sidikalang ada kota kecil dan sepi. Tapi datang juga. Jikim masih ingat itu tahun 83. Jadi sudah 41 tahun yang lalu, bisa dengar. Sudah bisa. Itu. Jadi 41 tahun yang lalu. Itu masih sulit mencapainya. Pesawat tidak sebanyak seperti sekarang, harus sampai Medan, dari Medan ke Sidikalang bisa 5-6 jam, ya. Tapi datang juga untuk menghadiri tahbisan saya. Tidak hanya sampai di situ, kasih yang sungguh-sungguh saya rasakan sesudahnya juga. Setelah tahbisan, perayaan pertama 25 tahun imamat saat itu dirayakan di Malang. Juga datang untuk membagikan kasih. 25 tahun imamat, sudah berapa tahun lalu? Ya, itu yang terakhir perayaan dalam hidup saya. Saya pada waktu 40 tahun imamat sudah tidak bisa lagi, barusan ini tahun lalu ya, karena kesehatan saya paham. Nah, itulah pengalaman kasih yang sungguh-sungguh saya terima, yang seperti dikatakan Romo Edi tadi, itulah yang mempersatukan kita. Mempersatukan. Sehingga tidak hanya anak cucu cici saja, tapi juga keponakan, anaknya, keponakan, apa semua. Kalau dilihat hubungan famili dengan saya, dengan suami atau Pak Karim. Tapi itulah karena kesatuan dalam sakramen itu. Sehingga kita lihat sekarang ini begitu banyak yang berkumpul karena dipersatukan oleh Bapak Karim dan Ibu Ani. Nah, yang sekarang masih itu merayakan 99 tahun ya. Jadi itu yang sungguh-sungguh terasa. Nah, inilah yang mengikat keluarga kita. Katanya, keluarga kita. Semua ponakan, adik, apa semua dibantu. Yang dulu tinggal di Sidikalang, semua datang ke Jakarta ini ya. Tidak ada lagi yang di Sidikalang. Itu atas itu bantuan dari Ibu Ani juga yang sebelumnya sudah datang ke Jakarta. Ya toh, dulu Sidikalang, namanya orang Sidikalang, makanya bahasa Bataknya masih kuat itu. Saya juga orang Sidikalang, lahir di sana. Jadi tapi sudah ditinggalkan itu semua di Sidikalang. Nah, inilah itu yang yang menarik kita satu sama lain, yang membuat kita satu keluarga besar, yang membuat ya kita ini semacam famili yang besar.
suatu hal yang luar biasa, yang sungguh-sungguh saya alami, dan tentunya dialami oleh banyak itu saudara juga. Nah, ini barangkali yang bisa saya sharingkan. Mungkin itu Semi bisa itu men-sharingkan yang lain. Terima kasih Romo. Romo yang bilang tadi itu benar ya. Apa yang saya ingat dari Oma Opa itu, waktu di Kalang orang banyak, orang dari berbagai daerah di Sumatera pada datang ke rumah mereka di Cibanten, ada yang di Jamu, menginap di sana. Semua itu hospitality, semua keramahan, semua keterbukaan itu semua diberikan oleh Oma dan Opa begitu. Dan itu seperti apa? Saya jadi ingat bacaan pertama tadi. Yang Allah mengatakan, saya akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras, mematahkan dan menanam di gunung Israel yang tinggi. Jadi seperti apa ya, kayak Oma dan Opa itu dilepaskan dari Sumatera Utara, dari Tapanuli, ditanamkan di gunung tinggi Jakarta namanya, dan menjadi seperti ini. Segala pohon di ladang akan mengetahui, semua bercabang, berbuah, punya anak, punya cicit, punya cucu, dan segala macam burung bersayap tinggal di bawahnya. Jadi mereka membuka semua rumahnya itu sebagai inspirasi bagi saya. Dan apa yang tadi Romo Edi juga bilang, apa ya, ini semua bacaan ini untuk kelebihan Allah, kelebihan Tuhan, tidak dihitung-hitung, tidak dibagi-bagi ya, dilipat gandakan. Jadi apa yang mereka sudah rasakan, apa yang Opa Oma sudah dapatkan, cinta kasih dari Allah, kasih antara Opa dan Oma yang dibagikan satu sama lain, itu seperti tidak ada batasnya, tidak ada stoknya, itu melimpah-limpah, berkelimpahan. Seperti juga kasih Allah bagi kita semua yang dicontohkan sendiri oleh Opa dan Oma. Dan pada gilirannya terus menjadi berkat bagi seluruh kerabat, sahabat, dan yang dijumpai Oma dan yang didoakan Oma. Saya tidak mengira bahwa tahun 2001, 2002 itu saya sering ke Tarutung. Ternyata di Jakarta pun ketemu orang Tarutung. Mari kita syukuri anugerah Tuhan atas iman kita dengan mendoakan syahadat iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bagi daya mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Maha Kuasa, dari segala pandangan bagi orang dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa adalah sumber kemurahan rahmat dan kasih. Dia yang lebih dahulu mencintai kita, selalu menyertai hidup kita sebagai umat-Nya yang terkasih, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Maka marilah sebagai satu keluarga besar, kita berdoa kepada Allah Bapa kita bersama. Bagi bangsa Indonesia dan para pemimpin negara, ya Bapa, lindungilah bangsa kami agar senantiasa bersatu teguh membangun negara demi kesejahteraan rakyat. Bimbinglah para pemimpin bangsa kami maupun pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini dengan kebijaksanaan, menghindari konflik dan perpecahan sehingga semua makhluk dapat hidup dalam damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, pemimpin gereja, dan rohaniwati. Ya Bapa, limpahkanlah bagi Paus Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, para imam serta rohaniwati, rahmat dan kekuatan iman yang teguh, agar selalu dengan gembira menjalankan tugas penggembalaan di tengah tantangan dunia yang semakin berat.
dan agar dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus Allah mampu mendorong seluruh umat manusia hidup dalam pertobatan dan perbuatan baik bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Oma Ani Cahyadi, ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghadirkan seorang pribadi yang setia seperti Oma Ani. Ia telah menunjukkan kesetiaannya dalam melayani Tuhan, kesetiaannya dalam melayani semua orang, baik kepada anggota keluarganya sendiri maupun sesama yang di luar keluarganya. Kami berdoa agar di usianya yang sudah lanjut, Oma Ani semakin mengalami kasih-Mu dimanapun dia berada dan dalam kondisi apapun. Anugerahilah kesehatan, kesabaran, kebahagiaan, dan kepasrahan kepada Oma Ani agar dalam menjalani hari-hari hidupnya tetap dipenuhi dengan iman, harapan, dan cinta. Semoga seluruh hidup Oma Ani dapat menjadi pewartaan, kesaksian akan cinta kasih Allah yang maha besar pada semua manusia tanpa kecuali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Oma Ani dan bagi semua keluarga, Allah Bapa Maha Pengasih, bimbinglah keluarga Oma Ani agar selalu hidup rukun dan saling mengasihi sesuai dengan teladan yang telah diberikan oleh Oma Ani untuk semua keluarga, termasuk kami yang hadir di sini. Mampukan kami semua agar dapat hidup menurut Injil dan dapat meneladani cara keluarga Kudus Nazaret dengan saling menyayangi, menghormati satu sama lain, sabar, sederhana, dan bijaksana. Hindarkanlah setiap keluarga kami dari segala kesulitan, mara bahaya, perpecahan, dan penyakit. Jadikanlah keluarga-keluarga kami sebagai tempat perlindungan dan wadah pertumbuhan iman bagi siapa saja yang membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang beriman yang telah meninggal dunia, Allah sumber kehidupan, berikanlah kedamaian dan kebahagiaan surgawi bagi semua orang beriman yang sudah meninggal dunia. Secara khusus dalam kesempatan ini kami berdoa untuk almarhum Opa Karim Himawan yang 9 tahun lalu telah berpulang dan menghadap Bapa di surga sebagai pasangan hidup dari Oma Ani. Semoga Opa Karim Himawan dan juga semua orang beriman yang telah meninggal dunia telah Kau ampuni dosanya, dan mereka semua boleh memandang cahaya kemuliaan-Mu bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu dengan iman dan pengharapan. Semoga doa-doa tersebut juga sekaligus mendorong semangat kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami mohon dengan pengerantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi dengan persembahan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas
saudara yang terkasih, marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa kita yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan korban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Peran Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Bunda Perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya dari keluarga kami, dari keluarga Ani Cahyadi, keluarga besarnya, famili-famili, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi Tuhan kita Yesus Kristus, beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah perhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Silakan
Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dialah anak domba Allah, dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya dapat segala kepada saya, tetapi kesabaran saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan roh Kristus yang kita sambut mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian agar nanti yang menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Kita langsung ke tengah, nanti putarnya ke samping semua. darah Kristus,
Kristus, darah Kristus, darah Kristus, darah Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Pengasih, Maha Setia, Engkau telah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi melalui Ekaristi. Semoga kami senantiasa mampu mengikuti teladan keluarga kudus, sertalah kami selalu agar dalam menghadapi suka duka di dunia ini kami selalu mengandalkan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah dari pihak keluarga ada yang mengucapkan sesuatu? Ya, sebelum berkat. Ini yang ke-99 ini dengan pelajar sejauh ini, semoga juga dapat seluruh kegiatan acara berjalan dengan baik. Atas nama keluarga saya juga mengucapkan terima kasih pada Romo Edi Mulyono, pada Romo Dion, pada Batosan yang telah bersedia dan membawakan ibadah misa hari ini meski
ada yang harus datang dari luar kota. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh undangan yang hadir di siang hari ini, seluruh famili, kerabat, teman dari Mami yang tentu saja sangat membahagiakan Mami. Tepat 6 tahun yang lalu, syukuran semacam ini diselenggarakan juga di tempat ini. Pada saat itu Papi telah meninggalkan kami 3 tahun. Berarti sekarang telah 9 tahun beliau telah bersama Bapak di surga, dan tentu juga kami mengharapkan doanya. Hari atau tanggal ini akan selalu kami kenang, karena hari ulang tahun Mami bertepatan dengan tanggal meninggalnya Papi. Dari 6 tahun lalu sampai sekarang, kami juga telah ditinggalkan beberapa kerabat dekat yang pada 6 tahun lalu sempat menghadiri perayaan di tempat ini. Antara lain saudara kami, Wirya, Kokiani, Koguan, Kojon, dan terakhir Antelis. Kita doakan mereka telah bahagia abadi bersama Bapak di surga. Ulang tahun Mami hari ini yang ke-99, kalau dalam tanggalan Cina berarti sudah masuk 100 tahun. Betul-betul sangat berarti bagi kami, karena Mami diberi kesehatan meskipun ada kekurangan di sana-sini. Kami harapkan Mami tetap sehat dan selalu gembira bersama kami dan seluruh yang hadir di sini. Kami saudara, anak, cucu, cicit yang mungkin bisa memberikan balas jasa melebihi apa yang telah Mami, Oma, Makco berikan, karena jasa melebihi dari waktu yang telah kami berikan kepada kami sejak kami lahir. Hanya doa yang selalu kami panjatkan agar Mami selalu dilindungi, diberi kesehatan sampai tiba waktunya menghadap Allah yang Maha Kuasa dalam damai. Akhir kata, apabila dalam penyelenggaraan acara hari ini ada kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf dan dimaklumi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Keluarga Bu Ani dan Bu Hayati, saya senang ada di sini bersama sekalian. Maka saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi untuk ulang tahun Mama Ani Cahyati. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, selalu menemani perjalanan hidup kita. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Pengasih, Maha Setia memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidup. Syukur. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, Perawan yang tiada bernoda, kakimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria.
yang pengasih selama-lamanya.